Pimpinan dan anggota DPRD DIY tanggal 12 Maret lalu mengikuti program vaksinasi yang digelar di kantor DPRD DIY oleh Dinas Kesehatan DIY. Seluruh pimpinan dan anggota DPRD DIY mengikuti program wajib dari pemerintah tersebut. Dari seluruh jumlah anggota DPRD DIY, sebanyak 47 orang anggota yang divaksin pada hari itu. Sedangkan 8 anggota lainnya tidak mengikuti vaksin sebab 5 anggota DPRD DIY menjadi penyintas COVID-19 atau pernah terpapar COVID-19. Sedangkan 3 orang lainnya, tensinya atau tekanan darahnya di atas ketentuan penerima vaksin COVID-19. Sama seperti proses vaksinasi, seluruh pimpinan dan anggota DPRD DIY melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, screening, mengukur tekanan darah, dan bertemu dengan tenaga medis untuk mengetahui kondisi fisik calon penerima vaksin. Satu persatu pimpinan dan anggota DPRD DIY mengikuti proses vaksinasi yang dimulai dari pendataan, kemudian diukur tensi atau tekanan darahnya, serta ditanya beberapa hal terkait screening kesehatan bagi penerima vaksin. Setelah memenuhi semua persyaratan, satu persatu anggota DPRD DIY divaksin. Proses penyuntikan vaksin berlangsung lancar, dan setelah disuntik kemudian masuk ruang observasi selama 30 menit untuk mengetahui adakah efek yang ditimbulkan setelah disuntik vaksin. Proses vaksinasi dari pimpinan dan anggota DPRD DIY ini menarik perhatian media massa yang langsung meliput proses vaksinasi pimpinan dan anggota DPRD DIY. Vaksinasi pimpinan dan anggota DPRD DIY ini tidak seperti di DPR RI, di mana keluarga anggota dewan bisa mengikuti. Untuk DPRD DIY, hanya pimpinan dan anggota DPRD DIY yang mengikuti vaksinasi, sedangkan anggota keluarganya tidak. Anggota keluarga mengikuti vaksinasi di tempat tinggalnya masing-masing. Inilah proses vaksinasi Agus Sumaryanto, salah satu anggota DPRD DIY. Setelah mengikuti semua proses sebelum vaksinasi, Agus Sumaryanto disuntik vaksin di ruang khusus vaksinasi. Agus Sumaryanto menuju ruang observasi selama 30 menit untuk mengetahui kemungkinan munculnya gejala atau efek samping dari penyuntikan vaksin tersebut. Proses penyuntikan vaksin berlangsung aman dan lancar. Ia mengaku tidak merasakan sakit saat disuntik vaksin COVID-19. Agus Sumaryanto mengatakan tidak melakukan persiapan apapun, hanya sebelum vaksin sarapan terlebih dahulu. Agus Sumaryanto mengaku tidak ada gejala ataupun efek apapun setelah menjalani observasi pasca disuntik vaksin. Luar biasa, memang kita harus divaksin biar kita sehat. Karena kalau kita sehat, negara kita akan kuat dan perekonomian kita akan kembali normal. Apa yang dirasakan setelah divaksin ini? Tidak merasakan sama sekali, tidak ada rasa sama sekali. Kenapa Pak Agus mau divaksin ini, Pak? Ya pengen terbebas dari COVID. Jadi supaya masyarakat Indonesia seluruhnya di COVID, divaksin, biar semua sehat, biar segalanya bisa pulih kembali normal. Sebelumnya persiapannya apa, Pak? Nggak ada Mas, nggak ada persiapan itu tadi, cuma yang penting sarapan itu tadi. Iya, ada persiapan itu sama sekali. Enggak. Sejak dimulai proses vaksinasi, khusus bagi pimpinan dan anggota DPRD DIY, semuanya nampak antusias mengikuti vaksinasi ini. Sejak pagi hingga siang hari, pimpinan dan anggota DPRD DIY bergantian disuntik vaksin. Di antaranya adalah Ketua Komisi B, Danang Wahyu Broto dari Partai Gerindra. Nampak pula Wakil Ketua Komisi C, Jimmy Rusdin Sinaga, yang mengenakan baju kotak-kotak merah ini, menyerahkan data pribadi, kemudian diukur tekanan darahnya serta ditanya mengenai kondisi kesehatannya. Setelah memenuhi persyaratan sebagai penerima suntik vaksin, Jimmy Rusdin Sinaga pun disuntik vaksin. Setelah divaksin, para anggota DPRD DIY berkumpul di ruang observasi. Imam Priyono, anggota DPRD DIY dari fraksi PDIP yang sudah disuntik vaksin mengatakan, proses penyuntikan vaksin terhadap dirinya berlangsung lancar. Sejak disuntik vaksin dan selama 30 menit masa observasi, tidak ada perubahan apapun terhadap kondisi kesehatannya. Imam Priyono menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah atas program vaksinasi ini. Semoga semua warga negara Indonesia mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini secara gratis.
Terus terang kalau saya dari vaksin awal terus 30 menit diobservasi kok belum ada perubahan apapun. Semoga selamanya nggak ada perubahan apapun. Terus saya pesan saja terima kasih betul. Semoga pemerintah itu betul-betul kalau ini vaksin betul-betul menyediakan pada seluruh rakyat Indonesia gratis sehingga apa nantinya seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada yang bisa kena yang COVID-19. Ini harapan saya saja. Jadi sempat pegel gitu nggak Pak lengannya habis divaksin? Ya karena saya penderita diabetes mellitus DM itu saya biasa disuntik di lengan, suntik sendiri sehingga ketika divaksin saya nggak terasa apa-apa karena sudah terbiasa disuntik di lengan. Untuk saya ya, ini untuk saya pribadi. Ada lagi persiapannya cuma tidur istirahat. Persiapannya saya cuma istirahat. Biasanya kalau sehari istirahat 4-5 jam, sekarang betul-betul saya mungkin bisa 10-12 jam karena memang harus sehat betul kan? Karena takut kalau kurang istirahat. Sementara itu, Ketua DPRD DIY yang masih dalam proses penyembuhan kaki yang mengalami patah tulang akibat terjatuh dari lift beberapa waktu lalu menjalani suntik vaksin di ruangannya. Tenaga medis yang didampingi Sekretaris Dewan dan staf Setwan DPRD DIY mendatangi ruangan Ketua DPRD DIY Nuryadi untuk melakukan suntik vaksin. Setelah dilakukan pengukuran tekanan darah dan proses screening lainnya, akhirnya Ketua DPRD DIY Nuryadi disuntik vaksin COVID-19. Nuryadi mengatakan dirinya tidak merasakan efek apapun setelah disuntik vaksin ini. Nuryadi mengimbau kepada masyarakat untuk mentaati kebijakan vaksinasi dari pemerintah ini. Sebab vaksin yang diberikan ini sudah melalui uji klinis dan mendapatkan izin dari BPOM dan MUI. Namun demikian, meskipun sudah divaksin, warga masyarakat tetap menjalani protokol kesehatan. Saya sudah divaksin, tapi belum begitu saya tetap mengikuti prokes. Dan yang penting bagi masyarakat saya himbau untuk tidak perlu takut divaksin, karena ada sakit dan kita pasti sehat. Terima kasih. Jadi hari ini DPRD DIY mendapatkan jatah untuk vaksin seluruh anggota, sehingga kita akan mengimbau supaya anggota semuanya bisa mengikuti, kecuali memang yang kemarin sudah kena dan harus tunggu waktu untuk vaksinnya. Dengan divaksin ini pasti kita merasa lega sebagai masyarakat Indonesia yang sementara ini diberikan fasilitas oleh negara untuk melaksanakan vaksin tersebut. Kita yakini bahwa dengan divaksin nanti kita dengan catatan bahwa seluruh teman-teman yang divaksin itu tetap harus menjaga prokes. Satu. Yang kedua, saya himbau bagi masyarakat bahwa pemerintah pusat sudah bertanggung jawab sedemikian rupa untuk bagaimana COVID ini segera pergi. Salah satunya adalah satu, kita tetap menjaga prokes, keduanya vaksin ini harus dilakukan. Sehingga bagi masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin. Bahkan bagi masyarakat yang sementara ini belum terdaftar bisa lewat dinas kesehatan untuk menyampaikan. Sehingga harapan saya jangan ada satupun warga DIY yang sehat tidak bisa mengikuti vaksin. Itu. Kalau anggota DPRD sendiri yang divaksin berapa? Seluruhnya. 55. Tidak ada yang tidak divaksin? Ada yang mundur nantinya. Yang tidak hari ini kan bisa tanggal 18 nanti, maksudnya gitu lah. Ya. Ini saya tidak bisa ngecek ini berapa, tapi intinya bahwa kita sepakat untuk kita vaksin semua. Pak Nur sudah, Pak Nur? Sudah. Saya sudah divaksin saya. Gimana Pak rasanya? Oh, nggak apa-apa. Jadi makanya sampai masyarakat nggak usah takut, nggak ada yang sakitnya. Nggak sakitnya. Apa yang disuntikan pada kita dengan apa yang kita dapatkan nanti itu lebih besar. 2 kali kita divaksin. Tetapi saya ingatkan, walaupun sudah divaksin, tetap jaga prokes. Itu yang penting. Sementara itu, Haryanto, Sekretaris DPRD DIY mengatakan vaksinasi tahap pertama di kantor DPRD DIY diikuti 47 anggota dari 55 anggota. 5 diantaranya tidak divaksin karena sebagai penyintas COVID-19 atau pernah terpapar COVID-19.
Sedangkan 3 lainnya tekanan darahnya terlalu tinggi, sehingga tidak memenuhi syarat untuk disuntik vaksin. Selanjutnya, 3 anggota tersebut telah disuntik vaksin bersama ASN Pemda DIY di Jogja Expo Center. Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembayun Setianing Tiastuti mengatakan, vaksinasi di DPRD DIY hanya khusus untuk pimpinan dan anggota DPRD DIY dan keluarganya tidak ikut. Proses vaksinasi berjalan lancar dan tidak ada gejala yang berarti setelah para pimpinan dan anggota DPRD DIY ini divaksin. Alhamdulillah kemarin hari Jumat sudah berjalan dengan lancar. Dari 55 anggota, 45 divaksin. Kemudian yang 10 itu ada yang penyintas, ada 8. Kemudian yang 2 karena tensinya tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian terkait tindak lanjut fase 2 rencana akan dilaksanakan tanggal 26 Maret. Dan rencana kami rencanakan juga di kantor DPRD yang insya Allah nanti dari vaksin yang 55 ini bisa dilakukan semuanya. Kemudian yang penyintas itu informasi dari Kepala Dinas Kesehatan menunggu tindak lanjut dari informasi dari Kementerian Kesehatan apakah boleh dilakukan vaksin atau tidak, karena dari penyintas itu sudah mempunyai kekebalan tubuh sendiri, jadi tidak, kalau versi dari Dinas Kesehatan tidak perlu dilakukan vaksin lagi. Kemarin selama observasi apakah ada yang mengalami gejala-gejala akibatnya itu? Saya kira secara keseluruhan dari 45 itu tidak ada yang gejala secara serius, namun ada beberapa 1-2 orang yang setelah divaksin, setelah pulang itu mungkin badannya agak meriang. Mungkin juga bukan karena faktor vaksin, atau mungkin juga kecapean dan sebagainya, tapi jelas saya kira secara keseluruhan vaksin tidak mengakibatkan gangguan-gangguan dalam tubuh. Hari ini seluruh anggota dewan kita harapkan bisa bisa divaksin untuk yang pertama. Itu termasuk keluarga atau hanya Tidak, hanya anggota dewan saja. Hanya anggota dewan. Ya, karena kan memang ya kita melihat beliau sebagai pelayan publik juga lah ya, bagian dari masyarakat, dengan pelayanan saja. Sejauh ini nggak ada KIPI ya Bu? Dari pantauan Ada, KIPI ada tapi ringan. Ada KIPI ringan seperti ada ya sedikit demam, sedikit pusing gitu. Ada info lain? Ada infonya kok. Ya, kalau KIPI ada. Jadi setiap kondisi setelah divaksin itu masuk KIPI. Cuman kan KIPI ada ringan, sedang dan berat. Ya sampai hari ini kita dapat baru yang mudah-mudahan nggak tambah banyak dan nggak ada. Proses vaksinasi para pimpinan dan anggota DPRD DIY dilakukan di kantor DPRD DIY pada tanggal 26 Maret 2021. Diharapkan semua pimpinan dan anggota DPRD DIY yang telah divaksin tahap pertama bisa mengikuti semua vaksinasi tahap kedua. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen langsung diterapi di tempat.
datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Berawal dari rumah, kita semua punya impian. Dari waktu yang ada, kita bagi buat hobi. Prestasi, dan keluarga. Seharian kita bisa ngapain aja. Dari candaan kita bagi buat semuanya. Buat ngobrol sama keluarga. Buat riuhnya Big Match favorit kita. Buat konten yang bikin kita ketawa. Kita bisa aja sibuk melihat dunia. Sekarang, saatnya dunia yang sibuk melihat kita. Sekarang saya akan memberitahu cara menambah. Berawal dari rumah, kita bisa mulai wujudkan impian. Jadi kebanggaan di masa depan. Buat Indonesia. Wujudkan dari rumah bersama IndiHome. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, bersama dengan Kabid Sumber Daya Air dan Drainase, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya DIY, Tito Asung Kumoro Wicaksono, meninjau bendungan Plelen di Desa Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta, untuk melihat langsung kondisi bendungan tersebut yang dikeluhkan debit airnya berkurang dan mengakibatkan air untuk pertanian berkurang. Peninjauan ini dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, menyusul adanya laporan dari petani setempat yang mengeluhkan kesulitan air untuk pertanian saat musim kemarau. Padahal dahulu kawasan tersebut airnya berlimpah. Namun akhir-akhir ini mengalami kesulitan air sehingga para petani harus menggunakan mesin diesel untuk menaikkan air dari sungai sehingga biaya yang harus dikeluarkan petani bertambah saat akan mengairi sawahnya. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana mengatakan, warga mengeluh karena sekitar 200-an hektar lahan pertanian tidak bisa mendapatkan air. Akibatnya petani hanya bisa panen sekali dalam setahun. Dalam setahun, petani gagal panen 2 kali. Kesulitan air yang dialami petani ini disebabkan ada 2 kemungkinan, yakni karena infrastruktur yang rusak atau masalah lingkungan hidup. Untuk mencari solusinya, maka harus dilakukan studi terlebih dahulu untuk mencari akar masalahnya. Jika memang terjadi kerusakan pada infrastruktur, maka itu harus diselesaikan. Warga kan ada keluhan dari masyarakat sekitar Plelen bahwa sekitar 200-an hektar lahan pertanian itu tidak bisa mendapatkan air sehingga mereka setahun hanya bisa panen 1 kali dan 2 kali panennya itu gagal. Jadi mereka banyak kerugian karena bro ya dalam istilah mereka. Jadi mereka sudah tanam tapi kemudian mereka gagal. Nah, harapan kami kita bisa melakukan studi yang baik, mencari masalahnya apa dan bisa kita carikan solusi. Memang bab air ini bukan sekedar bab infrastruktur ya, tapi air ini juga masalah lingkungan hidup juga. Apakah benar daerah aliran sungai sekitar sini itu masih bagus, kondisinya apa tidak? Kalau memang kemudian masih bagus, ya memang solusi infrastruktur salah satunya. Tapi kalau memang kondisinya tidak bagus, maka penyakit utamanya yang berupa kerusakan lingkungan di hulu, itu juga perlu kita solusikan. Jadi intinya dari masyarakat tadi seperti itu, mudah-mudahan kita bisa cari solusi bersama dengan rekan-rekan dari
pekerjaan umum gitu. Solusinya kira-kira apa, Pak? Ya solusinya ini masih kita berikan studi ya. Karena kali ini kita baru anggarkan studi, karena kita masih mencari akar masalahnya apa, alternatifnya apa. Bisa jadi solusinya itu infrastruktur, bisa jadi solusinya itu adalah penanaman di hulu dan pelestarian das. Jadi kita mau cari masalahnya apa, kita baru anggarkan studi dulu kali ini. Gitu. Dan seperti kita tahu teman-teman semua, wilayah yang sulit air di DIY ini banyak sekali. Ya. Ini kan air pertanian yang kita datangi kali ini, tetapi masih lebih banyak lagi warga-warga kita di Gunung Kidul, di Kulon Progo atas gitu yang mereka kesulitan juga air minum. Kalau kita kategorikan kesulitan daerah-daerah sulit air itu ada 3 kategori ya. Yang bisa solusi pakai bor ya. Pertama adalah prioritas 1 atau P1 itu ada sekitar 150-an dusun ya. Di mana itu sulit, hampir sama sekali nggak terdapat air. Solusinya ya dia harus dibor, gitu, pakai sumur bor. Nah kemudian prioritas 2 ya lebih parah daripada lebih baik tapi masih tersulit air, dan prioritas 3 memang mereka masih sulit air ya. Jadi total daerah sulit air di DIY ini ada sekitar 500-an dusun. Nah kami berharap mentargetkan di tahun 2022 ini setidaknya separuh dari daerah sulit air prioritas 1 bisa kita selesaikan dengan sumur bor, dengan penganggaran pembuatan sumur bor. Nah untuk studinya, titik-titik itu, DED-nya tiap daerah prioritas 1 sudah kita anggarkan di tahun 2019 ya. Ada sekitar 150-an titik, dan setiap titik pembangunan sumur bor itu memerlukan anggaran sekitar 600-an juta. Jadi kalau kita ada 150 daerah yang sulit air, maka kira-kira kita membutuhkan anggaran sekitar ya 100-an miliar lah untuk menyelesaikan itu semua. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan itu bertahap dengan anggaran pusat, provinsi maupun pusat dan provinsi untuk ini dalam waktu sampai tahun 2025. Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya DIY, Tito Asungkumoro Wicaksono mengatakan, di Bendung Plelen sendiri memang terlihat pintu intake atau pintu pengambilan air yang tidak mengalir. Sehingga perlu penanganan penggalian sedimen yang cukup besar di hulu bendungan. Untuk mengetahui masalah irigasi di Bendung Plelen Sitomulyo ini, perlu dilakukan studi apakah masalah infrastruktur atau non-infrastruktur. Apabila non-infrastruktur, maka solusinya dilakukan penanaman vegetatif di bantaran sungai yang sifatnya lebih menyimpan air. Misal dengan penanaman pohon gayam atau pohon-pohon yang bisa menyimpan air. Ini karena kita ada anggaran dari APBD provinsi ya Pak, kita ada studi terkait daerah irigasi Plelen. Nantinya dari studi ini bisa dimunculkan beberapa alternatif penanganan ya Pak, terkait kekurangan air di daerah irigasi Plelen ini, sehingga nanti tidak mesti harus kita selalu berbicara infrastruktur, tapi juga penanganan secara non infrastruktur ya Pak. Di sini saja sudah non infrastruktur kan dari bisa penanaman vegetatif di area di sini bantaran sungai yang sifatnya lebih menyimpan air mungkin bisa pohon gayam dan pohon-pohon yang masih bisa menyimpan air cukup banyak, sehingga seperti tadi disampaikan oleh masyarakat bahwa kalau di musim kemarau kondisi sungai ini kering, dengan adanya pohon-pohon tersebut yang menyimpan air, itu akan muncul mata air yang bisa memberikan manfaat nantinya kepada masyarakat, terutama di daerah irigasi Plelen ini. Di sini juga sudah terlihat juga kalau kita melihat ke arah pintu intake pengambilan, ini air tidak ada yang mengalir ke arah sana dari hulu, dia menuju ke tengah ataupun menuju ke palung sungainya langsung melimpas bendung jadi tidak mengarah ke pintu intake, sehingga di sini pun juga perlu penanganan, artinya penggalian
penggalian sedimen yang cukup besar ini di hulu bendung. Sehingga dengan penggalian sedimen di hulu bendung itu air tidak langsung melimpas ke mercu bendung ya Pak. Dan bisa ditangkap karena ada beda elevasi antara bendung nanti dengan penggalian normalisasi di sebelah hulunya. Saya kira itu. Kalau ini wilayahnya sama BBWSO ya Pak, kalau ini untuk sedimentasinya bisa dikerjakan PU atau? Jadi kalau kita bicara terkait wilayah sungai, daerah istimewa Yogyakarta itu kan tidak mempunyai wilayah sungai, semuanya ada di kewenangan pusat, sehingga kita memang tetap harus izin ke BBWSSO karena ini merupakan anak sungai Serang anak sungai Serang, di mana anak sungai Serang pun itu juga bagian wilayah sungai kewenangan pusat atau Kementerian PUPR Pak. Jadi kita tetap nanti untuk pengerukan ini pun juga harus izin ke BBWS Pak. Saya kira itu. Tapi bisa dilakukan oleh PU ya untuk pengerukan. Untuk pengerukan bisa karena ini bagian dari pemeliharaan berkala pemeliharaan berkala di mana sedimen itu kan akan terbentuk terus karena ada bendung ada aliran dari hulu menuju ke hilir ke arah bendung, itu akan terbentuk sedimen terus. Nah, kalau kemudian kapasitas bendung sendiri ini tertutup oleh sedimen, nanti lebih banyak air itu melimpas bendung daripada dia bertahan di alur sungainya itu sendiri dan untuk menangkap dan ditangkap untuk diambil lewat pintu pengambilan. Saya kira demikian, Mas. Yang ada itu Mas di bawah bendungan itu tadi ada sumber mata air, itu gedenya agak lumayan, Pak. Itu mungkin kalau berapanya agak besar lah. Itu dulu kan yang dia untuk stop ketika itu ada kedungannya itu disedot pakai bidang besar itu dia mampu, masalahnya itu tadi debit air sumber mata airnya itu besar. Itu kemarin Sarapuso itu sama PPL udah turun di sana ini Pak, belum ada air seperti ini. Caranya air itu bisa naik paling enggak ditampung dulu lah. Dan itu menyelamatkan MC2 itu tadi. Kemungkinan tampungannya agak besar itu bisa bisa tiga kali padi Kolowija kalau tampungannya besar. Iya. Nah itu kemarin sama dinas pertanian sendiri udah diesel nggak aku ada. Pokoknya mengejot surat tapi kan sing disedot kan nggak ada kalau Nah dulu ada sini kedungan itu tadi dipinjemkan, udah dikelola sama kelompok tani, disedot dinaikkan situ. Diharapkan setelah Wakil Ketua DPRD DIY ini melihat langsung kondisi bendungan Plelen, selanjutnya akan dilakukan kajian untuk penanganan masalah kekurangan air untuk pertanian ini. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa.
yakni kebudayaan. Menindaklanjuti adanya laporan warga Tambak Bayan, Babarsari, Depok, Sleman, Yogyakarta mengenai kekhawatiran warga terhadap ancaman longsor di musim penghujan ini, Komisi C DPRD DIY langsung meninjau lokasi. Pemukiman warga di RW 05 Babarsari, Tambak Bayan, Depok, Sleman rawan terjadi longsor. Sebab bangunan talut sepanjang sekitar 150 meter di jalur Kali Opak yang berada di sebelah timur kampung tersebut sudah lama ambrol dan hingga kini belum diperbaiki. Aliran sungai Kali Opak sejak dibangun bendungan di sebelah utara, aliran airnya bergeser ke barat. Tanah longsor tidak hanya waktu terjadi banjir saja, namun saat terjadi hujan, walaupun tidak disertai dengan banjir, keadaannya mengkhawatirkan. Beberapa rumah dibangun di atas tebing karena saat itu secara ekonomi warga tidak mendukung. Kemudian ada bantuan dari pemerintah untuk pembangunan rumah di atas tebing tersebut. Sekretaris Desa Catur Tunggal, Aminuddin Aziz, mengatakan jika talut yang ambrol itu tidak segera diperbaiki tentu akan sangat membahayakan. Harapannya pemerintah segera menganggarkan untuk perbaikan talut. Sedangkan Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Jimny Rusdin Sinaga, meminta kepada Dinas PU ESDM segera merespons dan mencarikan solusi atas keluhan warga tersebut. Jimny meminta agar warga ataupun pihak kelurahan membuat surat kepada Komisi C DPRD DIY, kemudian pihaknya akan meneruskan kepada pihak yang berwenang mengeluarkan anggaran. Gogos gitu Pak, gogos terus kena sungainya pindah ke sisi timur. Ya karena itu sungai kesini alam, jadi kita berkurang sungainya geser, kena lagi gogos geser sehingga ini kan lama-lama kan ke bawah sampai ada beberapa rumah yang ambrol itu. Kemudian ada talut yang utama yang masih agak lumayan. Kalau itu nggak ada saya kira sudah rumah ini juga sudah hancur itu. Jadi kan ada sekitar 4 atau 5 rumah yang bawah. Sudah kena bawahnya udah habis karena sungai ngikis lah istilahnya. Sekarang sungainya udah pindah ke sisi timur. Harapannya saya yakin kalau hujan lebat nanti akan mulai lagi dan terus akan geser. Kalau sampai talut yang utama sini kena bawahnya kan rumah ini akan jadi ambrol. Seperti apa? Ya sekitar 150-an dari sana sampai agak ke sana lagi masih ada kok sebagian. Ya kalau dampaknya jelas warga kan juga ketakutan kan kalau musim hujan seperti ini, apalagi jelas tahu bahwa di bawahnya sudah seperti itu dan kejadian sudah bertahun-tahun bertambah tidak menutup kemungkinan sekarang kalau hujan besar masih bertambah lagi, masih khawatir itu bisa kita bayangkan. Sementara mereka tinggal di sini sudah bertahun-tahun dan ini menjadi tempat tinggal mereka. Saya kira juga sangat wajar manusiawi kalau mereka juga membutuhkan bantuan pada pemerintah sebagai warga yang baik. Harapan kami seperti itu. Kalau desa kan hanya bantuan kecil, kalau besar kan kita tidak mampu, makanya kita ajukan pada pemerintah. Sifat pembangunan yang proyek-proyek besar. Kalau mengajukan tempat lain juga sering, cuman kalau yang di sini baru kali ini. Memang sudah cukup parah, warga mulai ketakutan sehingga warga sepakat untuk mengajukan surat kepada pemerintah, terutama mengadu kepada DPR sebagai bapak kita. Jadi solusinya tadi kita udah diskusikan, kalau bisa ini mau dibantu dari Balai Besar dan Badan Bencana Daerah, ya karena anggarannya kan yang ada untuk itu. Jadi tadi kan dari Balai Besar udah ngomong, ini nanti akan dilewatkan dengan PPKPU. Jadi ada bidang di sana untuk menangani situasi yang darurat. Betul.
Apalagi? Nanti yang nyurati ke BPBD-nya dari... Jadi tadi kita simpulkan prosedurnya, jadi nanti dari desa, kecamatan menguatkan surat yang kemarin ke komisi. Nah, nanti komisi buat surat ke PU sama Balai Besar. Sebelum melakukan peninjauan langsung di lokasi, rombongan Komisi C DPRD DIY yang dipimpin Wakil Ketua Komisi C, Jimny Rusdin Sinaga, didampingi anggota Komisi C, Agus Sumaryanto, bertemu dan berdialog dengan warga dan perangkat desa serta dari PUESDM DIY. Sekretaris Desa Aminuddin Aziz menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi C DPRD DIY yang langsung merespons laporan warganya mengenai pemukiman yang terancam longsor. Pihaknya berharap setelah dilakukan peninjauan akan segera ditindaklanjuti dengan penyelesaian masalah tersebut secara real. Wakil Ketua Komisi C, Jimny Rusdin Sinaga, menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi permasalahan ini. Hal yang sama disampaikan oleh anggota Komisi C dari Partai Golkar, Agus Sumaryanto, dan Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUESDM DIY, Tito Asungkumoro Wicaksono. Alhamdulillah kali ini sudah mendapatkan tanggapan dengan cepat, dengan tanggap, sehingga pada hari ini dilakukan tinjau lokasi atau kunjungan lokasi ke wilayah Padukuhan Tambak Bayan. Tentunya kami sangat mohon dengan hormat dan sangat karena tempat ini di sekitar pemukiman warga, sehingga kalau nanti tidak segera ditinjau lokasi, tidak segera diperbaiki, diusulkan untuk diperbaiki agar nanti memberikan kontribusi positif pada masyarakat, tentunya akan sangat membahayakan. Pertama, alhamdulillah, jadi pagi ini kami bisa ke sini bersama teman-teman. Memang betul, Pak Promotor acara nanti kami langsung ke Piungan. Sama masalahnya, longsor-longsor. Nah, jadi sesuai judul kita tadi, bahwa di sini ada laporan. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada Pak Care sama Pak Duku, ya. Jadi kalau ada apa-apa itu langsung laporan, ya. Jadi ini sebetulnya kalau Pak Tito ini orangnya baik. Jadi hampir saya di Komisi C itu 10 tahun, selama dia jadi kepala bidang yang menyangkut kali, baik itu yang pusat maupun yang provinsi, gampang Bang. Yang penting buat laporan, diketahui Pak Camat, Pak Lurah, syukur Bupati ya. Nah di sini kami kemarin ada laporan ke komisi. Saya juga sangat prihatin. Ternyata dekat rumah saya ada kali di Tambak Bayan nggak ngerti saya. Jadi saya mohon maaf dan terima kasih laporannya. Tadi saya tanya, itu berpengaruh ke rumah warga nggak? Oh berpengaruh. Bahkan kamarnya udah mulai miring-miring. Nah ini. Jadi kita dari pemerintah, apalagi kami dari Komisi C, karena ini mitra kami. Apalagi Pak Tito. Saya colak-caleg pintu lu dari terus. Berkat dua dari RW sini juga. Nah ini. Jadi kalau saya ngurusi tekan Gunung Kidul, Pulau Progo, pekarangan saya juga masih banyak yang kurang. Jadi ini Pak Care, salam nanti sama Pak Agus. Ya. Jadi khusus untuk daerah Depok, ya, karena kami tinggal di Depok, Pak. Wajib. Pur nih, Pak Agus hadir. Main nang Depok juga, di Naglik juga. Dia di Komisi C. Jadi ini perlu teman-teman dari Komisi C. Jadi terima kasih laporannya ini. Ini nanti saya minta tolong Pak Tito. Tadi Pak tarik bilang nek iso 2021 syukur 2022. Nah, monggo nanti yang ngerti tekniknya itu. Nah, nanti kita lihat dulu. Ya mungkin nek perubahan nanti bisa kira-kira tanggul sementara atau permanen nggak masalah. Tapi kalau kepepet
2022 nggak apa-apa, tapi kita lihat dulu nanti, ya. Nah begitu juga, karena Pak Tito ini yang membidangi di Jogja. Nah kalau udah urusan pusat, nah ini bos ini Mas Soni. Tadi saya langsung ke lokasi Pak, karena tadi saya di map sama Pak Supri, langsung saya ke lokasi, saya langsung sudah lihat dan saya juga tadi ada komunikasi dengan warga. Ternyata memang kondisinya sudah sangat rawan sekali Pak itu Pak. Ibaratnya sebentar lagi itu mungkin nanti ada hujan deras, ada angin, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tadi juga dikatakan bahwa kejadian itu sudah berlangsung lama, sudah hampir 8 tahun. Lurus betul nih kok Pak? Betul. Waduh, kalau itu kan sangat disayangkan sekali, kami baru tahu sekarang. Jadi dengan kondisi seperti itu, apalagi tadi juga diceritakan sungainya itu alurnya berubah-ubah. Betul tuh Pak. Jadi kalinya itu geser gitu nggih? Betul nggih? Ya Allah. Jadi saya melihat memang itu airnya akhirnya mengalir mengikuti titik terendah yang akhirnya mengenai tebing yang sebelah barat itu nggih Pak. Nah itu. Jadi monggo hati kita sekarang ya alhamdulillah kita ngajak Pak Tito sama Pak Soni ini pendekannya lah untuk mengatasi masalah itu Pak. Saya yakin nanti segera akan terrealisasi bagaimana itu nanti kondisi menjadi kondisi yang betul-betul aman untuk warga yang tinggal di sekitar bandaran sungai. Karena itu ternyata jero banget ya Pak ya. Nah itu nek wis kekikis lah itu sangat mengkhawatirkan sekali. Bahkan tadi warga di sana itu kalau pas hujan itu tidurnya tidak tenang. Jadi karena rasa was-wasnya itu deg-degan tenang katanya itu. Betul karena bahkan juga kadang ada gerakan apa suara-suara gerakan tanah gitu loh Pak. Jadi monggo Pak Tito ya, Pak Tito sama Pak Soni. Bila mana ada aduan masyarakat, ya kita selalu koordinasi dengan teman-teman dari Kementerian PUPR. Nah, ini pada kesempatan ini hadir Pak Soni ini selaku PPK terkait dengan sungai ini, jadi terkait dengan masalah sungai itu di wilayah DIY tidak hanya di Sleman, di Mendikbud, Kulon Progo, pokoknya di seluruh DIY ini kewenangannya ada di Balai Besar wilayah Sungai Serayu Opak. Warga berharap masalah ini segera dapat diselesaikan setelah adanya peninjauan dari Komisi C DPRD DIY dan Dinas PUSDM DIY. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan.
Pekan pertama bulan Maret 2021, DPRD DIY mengadakan rapat paripurna untuk mendengarkan laporan Panitia Khusus atau Pansus BA12 tahun 2020 tentang Raperda Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Pansus ini telah melaksanakan berbagai proses pembahasan hingga fasilitasi dari Kemendagri berdasarkan surat nomor 188-3/196/ORDA tanggal 11 Januari 2021. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana. Rapat paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Rapat paripurna ini digelar setelah Pansus BA12 tahun 2020 tentang Raperda Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melakukan serangkaian tahapan pembahasan, kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna untuk dimintakan persetujuan seluruh anggota DPRD DIY. Karena di situasi pandemi, rapat paripurna masih berlangsung terbatas yang diikuti oleh para pimpinan DPRD DIY, gubernur dan sekda, sedangkan para anggota DPRD DIY dan OPD mengikuti secara daring. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna pada pagi hari ini diselenggarakan berdasarkan keputusan Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 1 Maret tahun 2021 dengan acara sebagai berikut. 1. Laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD DIY terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah Istimewa Yogyakarta tentang keterbukaan informasi publik tersebut dalam bahan acara nomor 12 tahun 2020. 2. Persetujuan bersama atas bahan acara nomor 12 tahun 2020. 3. Persetujuan dan penetapan rancangan keputusan DPRD DIY tentang perubahan ke-7 atas keputusan DPRD DIY nomor 65/K/DPRD/2016 tentang rencana pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bahan acara nomor 6 tahun 2021. 4. Pendapat akhir Gubernur DIY terhadap bahan acara nomor 12 tahun 2020. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, pembahasan terhadap Raperda bahan acara nomor 12 tahun 2020 sungguhnya telah diselesaikan oleh Panitia Khusus pada tahun 2020. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, sebelum ditetapkan menjadi perda, maka Raperda harus mendapatkan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Sampai akhir tahun 2020, hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri belum dapat diterima. Sehingga penyelesaian atau persetujuan bersama atas Raperda tersebut baru kita lakukan hari ini, setelah mendapatkan hasil fasilitasi dari Kemendagri dengan surat nomor 188-3/3196/ORDA tanggal 11 Januari 2021. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pansus dengan mengadakan rapat kerja bersama eksekutif pada tanggal 8 Februari 2021 untuk melakukan sinkronisasi sesuai dengan arahan, koreksi, dan pembenahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya berkenaan dengan usulan dari alat kelengkapan Dewan tentang judul Raperda Inisiatif yang akan difasilitasi, penyusunan naskah akademik dan raperdanya pada tahun 2021 perlu disesuaikan dengan Raperda di DIY. Sebagaimana surat dari Ketua Bapemperda DPRD DIY nomor 8188/011210 tanggal 8 Februari 2021 tentang penyusunan Raperda Inisiatif DPRD DIY tahun 2021. Maka akan dilakukan perubahan kepuan tentang perubahan ke-7 atas keputusan DPRD DIY nomor 65/K/DPRD/2016 tentang rencana pembentukan peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek di lingkungan DPRD DIY. Rapat paripurna yang kami hormati, marilah rapat paripurna pada hari ini kita mulai dengan acara pertama, laporan hasil kerja Panitia Khusus bahan acara nomor 12 tahun 2020. Kesempatan kami berikan kepada juru bicara Pansus BA12 untuk menyampaikan hasil kerjanya. Kami silakan. Retno Sudianti, Wakil Ketua Pansus, pada kesempatan ini menyampaikan laporan hasil kerja Pansus BA12 tahun 2020. Sebelumnya, Pansus ini membahas dengan judul Raperda, Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik. Setelah melalui serangkaian pembahasan dan fasilitasi judul, Raperda ditetapkan menjadi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Retno menyampaikan perubahan yang ada pada poin 13 ketentuan umum.
Poin ini dilakukan perubahan sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Retno menyampaikan perubahan yang ada pada poin 13 ketentuan umum. Poin ini dilakukan perubahan sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Secara umum, Pansus telah membahas banyak perubahan dan menyepakatinya. Berdasarkan hasil fasilitasi dari Kemendagri, juga telah dilakukan kesepakatan sehingga dapat disampaikan dalam rapat paripurna ini. Kemudian, poin urut 13 ada dilakukan penyempurnaan sesuai pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai berikut. Badan publik daerah adalah pemerintah daerah dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang, sebagian, atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang E, Raperda lama yang terdiri dari bab 1 ketentuan umum pasal 1 sampai dengan bab 9 ketentuan penutup pasal 39 dan 40 setelah dilakukan pembahasan Pansus terdapat perubahan substansi materi Raperda pada pasal demi pasal dan untuk tata naskah urutan Raperda yang terdiri dari bab 1 ketentuan umum pasal 1 sampai dengan 9, ketentuan penutup pasal 39 dan pasal 40. Setelah dibahas, ada perubahan penyempurnaan menjadi bab 1 ketentuan umum pasal 1 sampai dengan bab 7, ketentuan penutup. Pasal 38 dan pasal 39 dapat disetujui. Selanjutnya, dilakukan persetujuan bersama atas Raperda Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik menjadi peraturan daerah yang sah. Seluruh jajaran Pemda DIY dan DPRD DIY menyepakati Raperda ini sehingga dapat disahkan menjadi peraturan daerah. Draft Raperda dibacakan oleh Sekretaris DPRD DIY Haryanta yang kemudian ditandatangani oleh Gubernur DIY dan pimpinan DPRD DIY dan disaksikan seluruh peserta rapat paripurna. Usai menandatangani Perda Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan pendapat akhir terkait dengan disahkannya Perda Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Gubernur mengapresiasi kinerja Pansus yang telah melakukan pembahasan sejak awal hingga tahapan fasilitasi. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini dapat diselenggarakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita diperkenankan menghadirinya dalam keadaan sehat walafiat. Saudara pimpinan dan para anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia. Pada triwulan pertama tahun 2021 ini, akan kami sampaikan pendapat akhir terhadap Raperda tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik yang dibahas pada tahun 2020. Raperda ini merupakan inisiatif DPRD yang telah melalui serangkaian pembahasan sampai dengan fasilitasi oleh pemerintah pusat. Kita patut bersyukur karena DPRD dan pemerintah daerah telah menyelesaikan pembahasan terhadap Raperda tersebut sehingga pada hari ini dapat dilakukan persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD DIY. Untuk itu kami memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota panitia khusus yang telah membahas Raperda tersebut secara intensif. Semoga kerja keras dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh pihak yang terkait dengan penyusunan dan pembahasan Raperda tercatat sebagai amal soleh kita semuanya. Amin. Saudara pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia.
Pemerintah daerah menyambut baik disetujuinya Raperda tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik ini. Seperti yang telah tertuang dalam penjelasan umum Raperda, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. Peningkatan partisipasi dapat terjadi apabila masyarakat mendapatkan akses informasi. Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bagi masyarakat, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi pemerintah dan badan publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya badan publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Keterbukaan informasi juga menjadi kontrol bagi masyarakat dalam mengawasi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah daerah berkomitmen akan menjalankan amanat dalam Raperda tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik. Perangkat daerah terkait akan menindaklanjuti kebijakan yang diatur dalam Raperda ini agar lebih implementatif serta mampu memenuhi tujuan dari pembentukan Raperda, yaitu A. Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan sesuatu keputusan publik. B. Mewujudkan kejujuran dan keterbukaan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, APBD, dan dana keistimewaan di daerah. C. Mempermudah akses masyarakat terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, APBD, dan dana keistimewaan di daerah. D. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, APBD, dan dana keistimewaan di daerah. Dan E. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Saudara pimpinan, para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, dengan ditetapkannya Raperda tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik, nantinya diharapkan dapat menjadi produk hukum yang berhasil guna dan berdaya guna bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita, sehingga kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam mengayomi dan mesejahterakan masyarakat DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai menyampaikan pendapat akhir mengenai Perda Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Gubernur DIY menyerahkan naskah pendapat akhir tersebut kepada pimpinan DPRD DIY sebagai tanda berakhirnya rapat paripurna pengesahan Raperda tersebut.